Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless brushless circular saw dari Dongcheng. Tipenya adalah DCMY 125 tipe Z. Kalau sebelumnya sudah pernah saya review yang tipe EM yang full set dengan 2 buah baterai 4 ampere, kali ini yang bare unit atau yang tipe Z-nya dengan harga di Rp725.000 saja udah dapat circular saw cordless yang sudah brushless dan sekompak ini. Nah, kali ini kita akan review secara lengkap dan detail. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, untuk tipe Z itu dia kan bare unit, jadi case-nya itu dapat yang seperti ini ya. Jadi ada kardus dengan branding seperti ini, Dongcheng DCMY 125 tipe Z. Nah kalau kita buka pertama kali, nah ini dia, kita akan mendapatkan manual book seperti biasa. Kemudian ada warranty card-nya. Untuk warranty card ini atau kartu garansinya, seperti biasanya Dongcheng ini digaransi selama 2 tahun. Kemudian ada 17 lokasi service center yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga untuk ketentuannya, selama 3 bulan pertama itu suku cadangnya gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Kemudian untuk selama 2 tahunnya itu diskon suku cadang sebanyak 25%, berlaku untuk 1 kali reparasi juga. Nah, Dongcheng ini terkenal bandel ya Sobat ABS, kemudian harganya murah. Buat apa bayar lebih mahal, dan garansinya panjang yang pastinya. Nah, kalau kita lihat untuk kelengkapannya, ini sudah dapat satu buah mata pisau yang 5 inch, 24 teeth, TCT saw blade wood ATB sharp. Nah, kita buka seperti ini ya untuk mata pisaunya. Jadi dia tuh mata pisaunya kecil, ukurannya 5 inch. Jadi cocok banget, handy banget kalau dipakai untuk motong-motong material yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu tebal ya. Oke. Kemudian untuk unitnya itu sendiri, nah seperti ini. Yang pertama dari segi kelengkapan, di sini sudah ada satu buah kunci hex ya, seperti ini untuk memasang pisaunya. Jadi pisaunya itu bisa kita pasangkan di sebelah sini. Dan ada satu spindle lock di sini. Jadi kalau mau dibuka, itu tinggal dipencet dulu spindle locknya, baru kita buka untuk penguncinya ini. Nah, penguncinya ini dia itu kalau membuka searah dengan jarum jam. Kalau ngencengin itu berlawanan dengan jarum jam. Oke, ini kuncinya kita simpan kembali di tempatnya, jadi tidak akan pernah ketinggalan ataupun hilang ya. Kemudian untuk fiturnya atau build quality-nya dulu. Yang pertama, material ini terbuat dari metal, kemudian cover plastiknya ini smooth, jadi covernya ini plastik ya Sobat ABS. Dari yang sebelum sudah kita coba ini nggak ada isu sama sekali, waktu dipakai dia bisa dengan mudah untuk naik ya. Kemudian untuk base plate-nya ini dia menggunakan material besi, terlihat ya. Untuk base plate-nya itu sendiri dia ada di 2 mili ya Sobat ABS ya. Jadi untuk ukuran pisau yang sekecil ini hanya sekitar 5 inch, dia itu cukup tebal untuk base plate-nya. Dan material yang warna hijau ini dia adalah plastik yang berkualitas. Untuk sambungan-sambungannya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, rapi. Kemudian spindle lock-nya ada di sini. Dan untuk naik turunnya, dia dibantu dengan satu buah hook seperti ini ya. Lalu kita kendorin aja dan bisa naik turun dengan mudah, dengan smooth sekali. Untuk bagian depan, di sini ada untuk model memiringkan sampai di 45 derajat. Dengan knob yang ada di sini tinggal diputar, lalu bisa diputar seperti ini. Di sini belum ada positif stoppernya ya. Jadi kalau misalkan mau dipasin ke mana, ya sudah dipaskan aja angkanya di 0 kah, 15 kah, 30, 45. Tidak ada positif stopnya. Jadi tidak bunyi klik, klik, klik gitu ya. Tapi overall ini udah smooth banget. Pivot point-nya ada di sini. Kalau sudah tinggal dikunci. Sekalian kita cek untuk posisi 45 derajat. Sudah oke ya, not bad untuk ukuran 5 inch. Untuk di 90 derajatnya juga sama, oke juga nih, mantap. Dan di sini tuh ada sejenis parallel guide ya, tempatnya parallel guide di sini. Kalau kita cek kelengkapannya di sini tidak dapat parallel guide-nya ya Sobat ABS. Jadi untuk satu unitnya ini yang tipe Z, satu buah circular saw dengan pisau 1 dan manual books. Itu saja kelengkapannya. Nah, kalau kita lihat speknya, ini adalah Dongcheng DCMY 125 cordless brushless circular saw dengan diameter mata pisaunya 125 atau 5 inch, kemudian no load speed-nya di 6.700 rotation per minute dan 4.200 rotation per minute. Cutting angle-nya maksimal di 45 derajat dan capacity kedalaman potong di 45 mili atau 4,5 cm.
dan sudah registrasi K3L, diproduksi oleh Jiangsu Dongcheng M dan E Tools.co Ltd. Nah, kalau dilihat di sebelah sini dia ada safety trigger ya. Jadi harus dipencet dulu untuk ini safety lock-nya, baru kita bisa pencet triggernya. Seperti itu. Nah, baterainya kalian bisa pakai semua baterai tipe Dongcheng tapi yang 20 volt ya. Jadi mau 4Ah, 6Ah dan sebagainya ataupun yang 2Ah juga bisa. Yang penting sama-sama 20 volt dan sama-sama keluarga Cheng. Nah, kalau sudah kita pasangin baterai, kita coba nyalakan. Dia modelnya ada sedikit slow start, tapi waktu berhenti dia juga ada mode yang ngerem gitu ya. Jadi udah lengkap banget sebagai seorang atau sebuah circular saw cordless. Caranya tinggal dipencet. Untuk pengamannya lalu di triggernya kita tekan. Nah, seperti itu. Dan di sini ada mode yang high dan low. Makanya tadi RPM-nya ada 2 ya. Ini yang low. Dia lebih pelan. Ini mode yang high. Dia lebih kenceng. Kemudian kalau kita perhatikan di bawah itu juga ada LED-nya ya, Sobat ABS ya. Jadi ini membantu untuk menerangi pada saat kita mau motong ke media-media yang tempatnya itu rada gelap atau kurang pencahayaan. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada lubang pembuangan debu ya, Sobat ABS, tapi kecil banget dan sepertinya kalau dipasangin agak susah karena terhalang sama si model yang untuk mode 45-nya ini. Jadi partnya ini akan bersentuhan kalau misalnya kita pasangin sedot debu. Jadi kurang efektif, jadi ya karena ini kecil juga ya. Untuk beratnya di bare unit dengan satu pisau terpasang ada di 1,8 kilo ya. (6.170) untuk speed yang high. 4.200 untuk speed yang low-nya. 81-82 dB untuk suaranya. Nah, sekarang kita tes berapa cepat pisaunya berhenti atau brake sistemnya berhenti setelah triggernya saya lepas ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Oke Sobat ABS, untuk pengujian kali ini saya akan bikin sistem pengujian yang berbeda ya dari biasanya yang cuma pakai motong-motong ngetes doang. Ini kita akan uji menggunakan waktu dan juga sistem gitu ya. Jadi ini pisaunya sudah saya set. Untuk mal-malannya ini seperti ini ya. Jadi ada bearing-bearing di bawah ini. Jadi papan yang akan kita tes ini panjangnya 30 cm, lebarnya atau tebalnya itu ada di 3,5 cm. Nah, dia akan jalan di sini dengan smooth, dengan tanpa beban sama sekali. Dan ini akan saya hubungkan ke pemberat yang ada di belakang sini dengan sistem trolinya. Lalu pemberatnya ini kita tali ke bagian sisi samping sini. Nah, lalu untuk circular sound-nya ini kita pasangkan di sebelah sini. Oke, untuk bebannya ini saya pakai di 2 kilo ya atau 4,4 lbs. Jadi nanti kalau misalkan ini 3 ini oke, terus ada mesin lainnya yang mungkin 7/4 in atau lebih gitu ya, kita akan coba didobelin gitu ya. Jadi bebannya sangat berat. Apakah dia masih mampu muter? Kalau ini saya kurang yakin kalau 5 kilo gitu dia masih bisa muter tarikannya. Ini kita coba di 2 kilo ya. Oke, ini teman-teman nanti mulai dari dia makan sampai keluar akan kita hitung berapa detik. Dan ini papannya sekali lagi, uji tesnya itu 30 cm dengan ketebalan di 3,5 cm. Oke ya. 1, 2, 3. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya mulai dari nyentuh sampai terakhir tadi berapa nilainya sudah dihitung di layar ini. Pengetesan yang kedua dengan kayu yang sama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua seperti yang sudah teman-teman lihat di layar. Sekarang kita uji yang ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, itu dia. Jadi untuk yang ketiga ini sudah kita tulis di sini dan teman-teman bisa lihat ya di layar. Untuk jumlahnya itu 1, 2, 3 kita jumlahkan. Terus kita bagi 3, jadi rata-ratanya adalah nilainya segitu ya. Jadi percepatan motongnya untuk kayu pinus 30 cm, kemudian tebalnya 3,5 cm, itu motongnya dengan beban 2 kilo itu rata-ratanya segitu. Kalau misalkan saya ngetes 1 kali aja bisa sebetulnya, cuman
ada kalanya kayu itu ada matanya seperti ini, kemudian dia nanti bakalan ada yang lebih lunak, ada yang lebih keras, makanya 3 pengetesan tadi itu nilainya beda-beda, sehingga biar lebih fair, teman-teman bisa lihat hasil akhirnya segitu ya. Jadi untuk nilainya segitu, dan ini nanti akan saya coba pakai untuk metode ini untuk ngetes semua circular saw. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di channel ABS, perbandingan antara circular saw 1 dengan yang lainnya itu kayak gimana. Oke, kita coba motong ya berkali-kali. Dan kita tes suhunya. Ini 43 di mesinnya. 45 di bagian bawah. 41. Handle 36, baterai 35,9 dan ya masih penuh ya baterainya ya. Karena memang tenaganya tidak butuh daya terlalu gede. Apalagi dia cuma 5 inch ya. Jadi memotong rasanya susah habisnya lah baterainya. Mantap sih kalau untuk dongceng yang kecil ini. Dia ringan dan nyaman banget dipakainya. Oke Sobat ABS, barusan udah kita cobain ya. Yang pertama kita masuk ke kesimpulan langsung aja. Jadi untuk bedanya dengan tipe yang EM dan tipe Z ini adalah paling kentara itu ada di kelengkapan. Kalau tipe Z ini dia tidak ada baterainya. Kalau tipe EM kemarin itu yang sudah kita review itu mendapat 2 buah baterai 4 ampere hour. Tapi tentunya yang ini harganya juga jauh lebih murah, yaitu di Rp725.000 saja. Dan garansinya masih sama 2 tahun. Service centernya juga berlaku dengan yang sama, 17 lokasi. Dan ini tetap bandel, kita udah cobain tadi. Harganya yang pastinya murah ya, buat apa bayar lebih mahal kalau ada barang yang lebih murah. Dan untuk fitur-fitur lainnya masih sama saja, ada lampunya, ada mode 1, mode 2-nya, mode low dan high-nya juga. Kemudian naik turun juga masih sama, semuanya sama, bedanya hanya di baterai dan tidak dapat charger begitu saja. Jadi buat teman-teman yang sudah punya produk-produk dongceng sebelumnya, baterainya bisa dipakai asal sama-sama 20 volt ya. Atau Ceng Family bisa juga dipakein di sini. Nah kedua, ini lebih safety daripada pakai gerinda ya. Jadi kalau teman-teman menginginkan circular saw yang compact, kecil, bentuknya tidak berat seperti ini, daripada menggunakan gerinda, memang lebih safety lagi bila menggunakan circular saw yang seperti ini. Tipenya yang DCMY 125 dari dongceng ini. Pisaunya 5 in saja Sobat ABS dengan 24 tit. Jadi motong-motong juga gampang, nyaman, tapi tidak terlampau kasar karena pisaunya kecil gitu walaupun 24 tit. Nah kalau untuk review-review yang lainnya seperti memotong crosscut, rip cut, memotong kapasitas maksimal dan sebagainya, memotong 45 derajat, bevel dan sebagainya itu sudah ada di sebelumnya ya. Kalian bisa cek aja di pojok kanan atas di layar ini. Tapi kali ini saya mengujinya sedikit berbeda. Jadi saya detailkan fitur-fiturnya, kemudian yang lain-lainnya seperti mode 45 dan sebagainya itu sudah saya detailkan, tapi untuk pengetesannya saya hanya menggunakan satu metode yang mungkin belum pernah saya pakai sebelumnya, yaitu menggunakan teknik yang tadi ya. Jadi ada sistem dan teknik yang saya gunakan sehingga kita mendapatkan data-data sebagai berikut ini. Nah, potongan pertama kita mendapatkan data angkanya sekian, potongan kedua, potongan ketiga juga, dan itu setelah kita jumlahkan jadinya itu ada rata-ratanya sekian. Jadi untuk memotong papan dengan ketebalan 3,5 cm, panjangnya 30 cm, kemudian ditarik dengan beban 2 kilo, itu hasilnya sekian. Nah, nanti mungkin tipe-tipe yang lain akan kita coba juga dengan metode yang sama, dan ini bisa menjadi pembanding ya, apakah rata-rata ini bisa dijadikan acuan, kalau misalkan yang tipe ini sekian, tipe yang lain atau merek lain nanti juga akan teman-teman bisa lihat di pengetesan-pengetesan berikutnya. Produk ini untuk safety juga sudah ada di triggernya, kemudian udah ada LED-nya juga. Hanya saja kekurangannya pada bagian depth stopper yang 45 derajat atau 90 derajat dia tidak ada settingannya, sehingga pada saat kita mau balikin ke posisi 0, posisi 45, dia memang harus di setting terlebih dahulu, harus menggunakan penggaris siku dan sebagainya. Beda kalau misalkan sudah ada depth stopper adjustment-nya, jadi dia kalau udah posisi 90 derajat kita patenkan di situ, jadi kita mau rubah-rubah ke sudut tertentu, dibalikin ke 0 derajat lagi itu sangat gampang dan sangat cepat begitu. Plus tidak ada parallel gate bawaan juga ya, jadi ya ini memang sudah dari sananya.
Oke Sobat ABS, ini dia ulasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan bermanfaat dan membantu, silahkan share ke sosmed kalian. Kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS, dan jangan lupa follow juga di Instagram ABS di Ayu Bikin Sendiri. Nanti kita bisa sharing di situ. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.